Pencegahan plebitis dengan penerapan SPO pemasangan infus. Plebitis merupakan reaksi inflamasi yang terjadi pada pembuluh darah vena yang ditandai dengan nyeri, kemerahan, bengkak, panas, indurasi atau pengerasan pada daerah tusukan dan pengerasan sepanjang pembuluh darah vena. Penyebab plebitis ditinjau dari faktor internal meliputi usia, status gizi, stres, keadaan pembuluh darah vena, faktor penyakit, jenis kelamin, dan kepatuhan pasien. Ditinjau dari faktor eksternal meliputi kimia, mekanik, dan bakteri. Kimia, jenis cairan yang pekat atau osmolaritas tinggi, dan pH yang asam atau basa, dan obat intravena yang disebabkan oleh ketidaksesuaian dosis, pengoplosan, dan kecepatan pemberian, serta mikropartikel yang terbentuk bila partikel obat tidak larut sempurna. Mekanik, erat kaitannya dengan proses pemasangan kateter yang lama dan dilakukan berulang, penempatan kateter di bagian fleksi seperti pada pergelangan tangan, penggunaan kateter berukuran besar pada vena yang kecil, dan stabilitas kanula. Fiksasi yang kurang tepat dapat menyebabkan kateter yang masuk dalam pembuluh darah mudah bergeser sehingga menyebabkan rusaknya dinding pembuluh darah. Bakteri, penggantian balutan yang jarang dan tidak teratur, serta teknik aseptik yang tidak baik menyebabkan kontaminasi mikroba melalui titik akses ke sirkulasi dalam periode tertentu. Cegah plebitis dengan carefulness, yaitu singkatan dari check dressing, aseptik, screening, hand hygiene, plus edukasi pasien. Cek dressing, periksa balutan infus secara teratur, mengganti balutan setidaknya di hari ketiga atau saat basah atau kotor, pastikan untuk menuliskan tanggal pemasangan infus di atas balutan. Lakukan rotasi infus setiap 3 hari bila memungkinkan atau jika ada indikasi. Aseptik, gunakan prinsip aseptik, yaitu bebas dari infeksi atau mikroorganisme, terutama saat melakukan prosedur invasif seperti pemasangan infus yang sesuai SPO. Screening, pemantauan akses intravena dapat dilakukan setidaknya minimal 1 kali setiap shift. Pemantauan dapat dilakukan dengan menggunakan Visual Infusion Plebitis atau VIP score. VIP score adalah instrumen untuk menilai dan mengidentifikasi tanda dan gejala plebitis pada pasien yang terpasang kateter intravena perifer. Adapun skornya, skor 0, tidak ada tanda plebitis, maka petugas harus mengobservasi kateter intravena minimal 1 kali setiap shift. Skor ini menandakan aman dari tanda plebitis. Skor 1, jika terjadi satu di antara tanda berikut, yaitu nyeri di area penusukan atau adanya kemerahan di area penusukan, maka petugas harus melakukan observasi kembali kateter intravena minimal 1 kali setiap shift. Skor ini menandakan tanda dini plebitis. Skor 2. Jika terjadi 2 di antara tanda berikut, yaitu nyeri di area penusukan, adanya kemerahan di area penusukan, atau terjadi pembengkakan, maka petugas harus melepas atau memindahkan kateter intravena, karena skor ini menandakan stadium dini skor plebitis. Skor 3. Jika terdapat 3 tanda berikut, yaitu nyeri di sepanjang kanul, adanya kemerahan di area penusukan, dan pembengkakan atau indurasi, maka petugas harus melepas atau memindahkan kateter intravena dan mempertimbangkan penanganan plebitis, karena skor ini menandakan stadium moderat plebitis. Skor 4. Jika terdapat tanda berikut, yaitu nyeri sepanjang kanul, adanya kemerahan di area penusukan, pembengkakan atau indurasi, serta pembuluh darah atau venous cord teraba, maka petugas harus melepas atau memindahkan kateter intravena dan mempertimbangkan penanganan plebitis. Skor ini menandakan stadium lanjutan awal tromboplebitis. Skor 5. Jika terdapat tanda berikut, yaitu nyeri sepanjang kanul, adanya kemerahan di area penusukan, pembengkakan atau indurasi, pembuluh darah atau venous cord teraba disertai dengan demam, maka petugas harus melepas atau memindahkan kateter intravena
dan mempertimbangkan penanganan plebitis karena skor ini menandakan stadium lanjut tromboplebitis. Hand hygiene. Bersihan tangan sangat penting dilakukan dalam memutus rantai penyebaran infeksi. Perawat wajib mencuci tangan 6 langkah di 5 momen wajib cuci tangan, yaitu sebelum kontak dengan pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik, sesudah terkena cairan tubuh pasien, sesudah kontak dengan pasien, dan sesudah kontak dengan lingkungan pasien. Edukasi pasien. Sampaikan kepada pasien untuk hindari aktivitas tubuh yang berlebihan dan membahayakan, menjaga daerah penusukan infus agar tetap kering dan bersih dengan tidak menyentuhnya, menjaga kepatenan dengan tidak menimpa saat tidur, serta tidak mengubah kecepatan tetesan infus. Menghindari berbaring atau duduk terlalu lama. Motivasi pasien untuk perbanyak konsumsi air putih. Pada pasien penurunan kesadaran dan anak-anak, informasikan bahwa peran keluarga sangat penting dalam mendampingi pasien agar infus tidak tercabut. Saat berjalan ke toilet, pastikan infus digantung ke atas tinggi 80 cm dari anggota gerak yang terpasang infus. Standar prosedur operasional pemasangan infus. Lakukan verifikasi data pasien apakah pasien masih memerlukan terapi intravena atau tidak. Berikut persiapan alatnya. Perlak dan pengawas, cairan infus, infuset, transparent dressing, tourniquet, label pemasangan infus, IV kateter, ballpoint, gunting, Hypavik, alcohol swab, dan handspoon disposable. Sebelum melakukan tindakan pemasangan infus, lakukan 6 langkah cuci tangan menggunakan hand scrub. Sebelum melakukan tindakan pada pasien, lakukan identifikasi dengan minimal 2 identitas dan menjelaskan prosedur tindakan yang akan dilakukan pada pasien. Buka tutup pelabot infus dan lakukan desinfeksi sebelum cairan infus digunakan. Kemudian, gantungkan cairan infus ke standing infus. Tusukkan infuset tanpa menyentuh ujungnya untuk mempertahankan prinsip steril. Isi setengah chamber infus dengan cairan infus. Posisikan ujung selang dengan chamber infus jajar. Alirkan cairan infus hingga seluruh selang terisi cairan dan pastikan tidak ada gelembung hidung. Setelah melakukan kebersihan tangan 6 langkah, gunakan sarung tangan bersih. Atur posisi pasien, kemudian pasang perlak dan pengalas. Pilih vena yang akan diinsersi, pasangkan tourniquet 15-20 cm di atas area insersi. Lakukan desinfeksi area yang akan diinsersi dengan alkohol swab, tunggu sampai kering. Insersikan kateter pada vena dengan sudut 10-30 derajat dengan tangan dominan. Rendahkan sudut insersi saat terlihat darah pada ruang kateter dan tarik sedikit stilet. Dorong kateter hingga mencapai pangkalan. Lepaskan tourniquet. Lepaskan stilet, sambungkan kateter intravena dengan infuset. Alirkan cairan infus. Menutup area insersi menggunakan transparent dressing.
Fiksasi selang infus dengan Hypavik untuk menjaga stabilitas kanula tanpa menutupi daerah insersi agar memudahkan monitoring tanda-tanda plebitis. Berikan label pada dressing infus yang berisikan nama, nomor RM, dan tanggal pemasangan infus. Setelah melakukan tindakan, bereskan alat dan lakukan kebersihan tangan 6 langkah menggunakan air mengalir. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan pada status pasien. Tidak lupa untuk mendokumentasikan pada lembar surveillance harian infeksi rumah sakit atau Healthcare Associated Infection. Tuliskan data diri pasien meliputi nomor registrasi, nomor rekam medis, nama, ruang perawatan, tanggal lahir, dokter penanggung jawab, dan jenis kelamin pasien. Lakukan monitoring berkala dan dokumentasikan pada kolom faktor resiko selama dirawat. Kolom ini diisikan setiap hari. Beri tanda centang pada kolom apabila terjadi tanda klinis seperti suhu lebih dari 38 derajat, kemerahan, bengkak, sakit, atau terdapat ulkus sampai eksudat purulan, dan dokumentasikan apakah pasien terjadi plebitis atau tidak. Beri tanda strip apabila tidak terdapat tanda klinis tersebut. Pada kolom monitoring pelaksanaan bandos, isikan setiap 3 hari sekali atau setiap penggantian kateter intravena. Berikan tanda strip centang pada kolom yang tersedia apabila kegiatan dikerjakan meliputi melakukan hand hygiene, menggunakan sarung tangan, bekerja dengan prinsip steril, melakukan preparasi dengan alkohol 70%, mengganti infus set lengkap setiap 3 hari, dan menulis tanggal pemasangan infus. Beri tanda strip apabila tidak dikerjakan. Mari bersama kita tingkatkan pelayanan kesehatan dengan mencegah plebitis.